apa yang disebut dengan istilah desoekarnoisasi yang terjadi secara masif selama era Orde Baru, membuat publik itu tidak begitu tahu banyak tentang apa yang selama ini dilegasikan oleh Presiden Soekarno ketika beliau hidup. Ya. Jadi ini penting karena selama Orde Baru kita seperti dicuci otaknya untuk tidak mengetahui secara mendalam apa yang digagas oleh Soekarno, dan setelah Orde Baru jatuh, saatnya publik termasuk kalangan intelektual seperti Bung Erlangga untuk menggali pemikiran-pemikiran Bung Karno dan melakukan proses reaktualisasi ya dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, pertanyaan Tifal tadi, bagaimana dengan ranah politik? Nah, terus terang saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju kalau Soekarno disempitkan hanya menjadi milik PD Perjuangan. Ya. Jadi kita akan selalu mewarisi dan mengingat kira-kira apa sih yang menjadi dasar pemikiran Bung Karno, dan karenanya tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat partisan sempit sekaligus primordialisme atau formalisme dan fanatisme yang berlebihan. Ditambah dengan temanya yang sekarang diangkat untuk peringatan bulan Bung Karno ini, kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Nah, jadi karena itu, penafsirannya adalah milik bersama sosok Bung Karno itu tadi. Saya punya ekspektasi yang menggelar peringatan Jakarta. Gambarkan kepada kami semeriah apa keadaan di sana, Okta? Ya, selamat siang Tifal dan juga saudara. Saat ini memang sudah semakin ramai sebetulnya dengan kader yang sudah berdatangan sebetulnya sejak sekitar jam 10 pagi tadi, bahkan sudah datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan saat ini kalau tadi memang terlihat ramai di area luar di SUGBK ini, tapi saat ini memang beberapa sudah ada yang masuk ke dalam karena untuk rangkaian dari puncak bulan Bung Karno ini sudah dimulai. Karena tadi juga kami sudah melihat adanya Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri juga sudah tampak hadir. Begitupun juga sudah ada sejumlah tamu undangan yang juga hadir. Tadi ada Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, kemudian juga ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan juga ada beberapa perwakilan partai yang memang mendapatkan undangan dari acara ini, seperti misalnya petinggi-petinggi partai ada dari P3, ini PLT Ketum Mardiono, Ketum Perindo Haritanu Sudibyo, Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Waketum PKB Jazilul Fawait, dan juga Ketum Partai PAN yakni Zulkifli Hasan. Tadi kami melihat dari rilis yang diterima di ruang VIP ini, mereka tampak mengobrol dengan santai untuk kemudian menunggu acara dari puncak bulan Bung Karno ini. Jadi memang Tifal dan juga saudara, sebetulnya rangkaian ini sesuai jadwal adalah di pukul 13.30, nantinya juga akan diisi dengan penampilan tari-tarian, penggelar seni budaya dan lain-lain. Kemudian juga nanti juga akan ada arahan tentu saja maupun juga pidato tentu saja dari salah satunya Ketum PD Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Tentu saat ini Tifal dan juga saudara, kalau kami pantau memang acaranya baru saja dimulai, jadi kita pantau bersama seperti apa nanti jalannya dan apa yang nantinya akan dibicarakan begitu oleh Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau kita ingat Tifal dan juga saudara, beberapa waktu lalu Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat memberikan sedikit clue terkait dengan ada kejutan di acara puncak bulan Bung Karno ini. Nah, kita tunggu apakah yang dimaksud dengan kejutan ini adalah pengumuman soal siapa bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo atau seperti apa, karena memang acara hari ini termasuk juga sekaligus untuk konsolidasi partai, membicarakan terkait dengan bagaimana langkah partai ke depan termasuk dalam pemilu 2024. Tifal.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, para senior partai, kader partai dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Hening cipta, mulai. Selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkan lengan, tepalkan
Anda sudah melihat panji-panji kebesaran dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sudah kita sama-sama dengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, kemudian mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pembacaan teks Pancasila oleh salah satu bakal caleg dari PDI Perjuangan, Deddy Cagur. Kemudian Mars dan Himne PDI Perjuangan juga sudah dilantunkan di sana. Menurut Anda nih Mas Burhan, sudah terjawab belum sedikit kejutan-kejutannya tadi saat untuk bagian yang itu saja? Belum ada gitu. Paling ada beberapa nama baru yang kita tahu masuk sebagai caleg PDI Perjuangan dan mulai dimunculkan ke publik ya. Misalnya komedian Deddy Cagur, kemudian saya tidak tahu tadi ada mantan sekjen Partai Nasdem, Bung Rio. Ya, Petrus Apakah beliau sudah menjadi caleg PDI Perjuangan? Tapi setidaknya kelihatan sekali Bung Rio tadi menyanyikan lagu PDI Perjuangan dengan sangat fasih gitu ya. Apakah itu artinya dia sudah aktif di PDI Perjuangan dan menjadi caleg untuk 2024 atau tidak? Ya kita tunggu. Tapi setidaknya dari nama-nama yang hadir kelihatan high profile ya, mulai dari presiden, kemudian Ibu Mega sendiri. Oke, mohon maaf Pak Sultan. Kita tahan dulu, kita coba lihat video sosok Bung Karno berikut ini. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Panji kehormatan meninggalkan tempat acara.
Sudah kita simak bersama tadi video singkat sosok Insinyur Soekarno. Bung Karno yang kita peringati momen-momennya saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini, Mas Angga. Dari apa yang sudah kita lihat bersama, Anda memaknainya bagaimana kemudian? Ya, ini video singkat ini kaya makna sebetulnya saya lihat. Bahwa pertama itu pada awal kita diperlihatkan dengan pada saat beliau itu di depan sebelum beliau itu didakwa dalam pengadilan di Bandung tahun 1930 ketika beliau membacakan pledoi yang disebut sebagai Indonesia Menggugat. Ya. Nah, dalam pledoi tersebut beliau memberikan suatu penjelasan yang sangat tajam dan clear tentang bahwa saatnya Indonesia merdeka sekarang. Gitu. Waktu itu ketika pada saat itu kemerdekaan itu masih belum menjadi suatu kehendak bersama. Iya. Dia di hadapan pengadilan kolonial langsung bicara tentang Indonesia harus merdeka sekarang. Dan kedua yang menarik adalah beliau menjelaskan bahwa perlawanan kami bangsa Indonesia bukan hanya melawan kolonialisme Belanda saja. Tapi yang dilawan adalah suatu sistem global yang disebut sebagai imperialisme. Kedua yang juga menarik adalah dalam tayangan tadi kita melihat menyatunya Bung Karno dengan rakyat, gitu. Hampir 60% lebih itu bicara tentang bagaimana Bung Karno terlihat sangat enjoy, sangat nyaman ketika dia dekat dengan rakyat. Gitu. Beliau berpelukan dengan rakyat, beliau mengajar dengan rakyat dan lain sebagainya. Visualnya terwakili jelas di situ. Jelas, sangat jelas di situ. Nah, di situ saya melihat bahwa saya ingat yang diutarakan oleh salah seorang Indonesianis ternama yang sudah meninggal, namanya Pak Ben Anderson. Beliau mengutarakan bahwa salah satu kekuatan Soekarno secara konseptual adalah beliau menghendaki negara itu menjadi arena bersama bagi partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara. Dan itu diwakili setidaknya dalam foto-foto yang sudah ditayangkan di depan tadi. Dan ketiga juga yang menarik, gambar-gambar tayangan ini merepresentasikan apa yang diutarakan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Ketika beliau mengutarakan tentang kita merdeka dulu, baru dalam jembatan emas kemerdekaan kita sempurnakan susunan masyarakat Indonesia. Dan dalam jembatan emas ini kita perbaiki kehidupan, nasib, kecerdasan dan segala macam gitu. Dalam proses kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan kata Bung Karno, kita tidak bisa menaikkan taraf hidup rakyat. Gitu. Nah, di situ gambar-gambar tersebut mewakili tentang uraian-uraian secara ringkas apa yang menjadi konsepsi dan gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh pendiri Republik kita. Oke, kita coba kembali lagi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Doa akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Komas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan pemilik semesta, wahai Tuhan yang mencipta dan memelihara, yang menganugerahi kami negeri damai merdeka. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, ridhoi para pahlawan kami yang telah berjasa mempersatukan keberagaman Hasanah Nusantara, merajut kebinekaan Indonesia. Ya Allah, Tuhan Maha Suci yang menguasai, pengorbanan kepentingan diri sendiri kami pertaruhkan jiwa raga demi negeri merdeka. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui maksud tersembunyi, rintangan dan halangan, tak menyurutkan keteguhan hati, memproklamirkan kemerdekaan yang telah lama dinanti, berteriak lantang, merdeka atau mati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmati proklamator kami yang tak pernah lelah berjuang mengobarkan semangat sebagai bangsa pemenang, yang mengajarkan kepada kami makna perjuangan, membakar semangat menyongsong masa depan terang benderang.
Ya Allah, Tuhan pencipta makhluk seluruh jagat raya, terus pupuklah cita-cita kami membangun peradaban bangsa, mengibarkan tinggi bendera sakti ke seluruh dunia dari 2 helai kain merah putih yang dijahit oleh tangan perempuan luhur nan mulia, yang senantiasa melantunkan doa demi merajut Nusantara dalam kesatuan dan persatuan. Wahai Tuhan yang Maha Bijaksana, izinkan putra-putri proklamator kami melanjutkan gumpalan asa, mengawal sejarah, mewujudkan Indonesia jaya, tak lelah mengabdi dan terus berkarya. Ya Allah, Tuhan yang mencipta bumi, ingatkan kami agar selalu mawas diri, bimbing hati kami agar tak lupa diri, jauhkan kami dari pertengkaran yang menghancurkan negeri. Kuatkan tekad dan hati pemimpin kami saat ini menyelesaikan amanah dalam ridho kuasa Paduka. Berikan taufik, kemudahan, dan maunah mewujudkan bangsa yang mandiri, bangsa besar yang berdaulat dan berdikari. Wahai Tuhan Sang Penguasa sejati, hari ini kami melihat masa depan dengan percaya diri. Anugerahi kami penerus kepemimpinan yang berhati nurani. Kita sudah simak pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang ikut serta dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya coba lanjutkan perbincangan sambil kita menunggu untuk helat berikutnya nih, Mas Burhan. Tadi sempat terlihat ya ada beberapa perwakilan dari partai politik yang ikut dalam agenda kali ini. Kita catat ada Ludwig Palus dari Golkar juga ada, kemudian ada nama P3, kemudian Petri Siro Kapela juga ada di sana. Anda memaknai bagaimana? Apakah apa yang bisa kita maknai dari sini? Terutama ada partai koalisinya PDIP yang juga ikut serta dalam giat hari ini. Ya kalau koalisi yang bekerja sama dengan PD Perjuangan wajar ya. Misalnya P3 hadir diwakili oleh PLT, Ketua Umum Pak Mardiono, menurut saya wajar. Atau misalnya Hanura, kemudian Perindo yang kebetulan sudah mendeklar untuk mendukung pasangan terutama capres PD Perjuangan yaitu Mas Ganjar. Tetapi saya lihat nama-nama dari partai lain itu belum kelihatan di layar. Apakah betul misalnya muncul ketua-ketua umum partai seperti PAN, PKB, Golkar tadi ada sekjennya ya, tetapi ketua umumnya saya belum lihat. Nah itu yang mungkin ingin kita lihat ya, karena kita menunggu seperti yang dijanjikan oleh Mbak Puan ada kejutan. Nah kejutan apa yang kita ingin dengarkan, kita saksikan pada acara peringatan Bung Karno sekarang, saya kira tidak bisa dilepaskan dari harapan publik kejutan yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Karena per hari ini PD Perjuangan belum mengumumkan siapa cawapres Mas Ganjar. Kemudian kejutan lain yang mungkin ditunggu oleh publik adalah partai mana lagi yang kemungkinan akan bekerjasama dengan PD Perjuangan selain P3 dan beberapa partai non-parliamentary threshold, misalnya Hanura dan Perindo. Karena kan ada semacam pendekatan dari elit PD Perjuangan terutama oleh Mbak Puan yang diberi tugas khusus untuk mendekati partai-partai selain P3. Misalnya pendekatan kepada Demokrat melalui Mas Ahaye, kemudian pendekatan dengan Gus Muhaimin dari PKB yang notabene PKB sudah menjalin kerjasama dengan Gerindra. Nah hal-hal semacam ini yang mungkin ditunggu oleh publik. Meskipun lagi-lagi kita jangan terlalu berharap banyak ya, karena kalau misalnya kejutan yang diharapkan publik terlalu tinggi dan ternyata tidak terkonfirmasi, itu muncul kekecewaan. Jadi lebih baik kita sabar menunggu. Dan sebenarnya kalau saya pribadi ya sebenarnya inilah puncaknya, yaitu puncak peringatan refleksi pemikiran Bung Karno dan apa yang kita bisa wariskan, bisa kita serapi sehingga relevan buat publik. Saya kira itu kejutan lebih besar ya ketimbang kejutan yang berkaitan dengan politik partisan. Nah, termasuk misalnya kalau kita resapi pemikiran Bung Karno, ya seharusnya tidak ada apa yang disebut istilah politik identitas ya. Tapi kan masih marak, terutama 2 pilpres terakhir, termasuk pilkada 2017. Dan itu cukup intens. Dan itu cukup intens dan merusak sendi-sendi kebinekaan kita, sesuatu yang dari awal Bung Karno selalu wariskan, selalu ingatkan bahwa Indonesia adalah kombinasi apik dari sekian banyak ya
identitas primordial yang menyatu dalam imajinasi kolektif, ya imagine community, kalau istilahnya Ben Anderson, yang bernama Indonesia. Satu proyek yang tidak pernah selesai, satu proyek untuk terus-menerus kita perbarui, dan sekarang kita sedang saksikan peringatannya. Tapi seringkali kan publik mungkin berharap itu terlalu tinggi, ya mungkin mereka pengen mendengar lebih spesifik tentang kejutan pilpres. Kita coba lihat dedication of life sosok dari Bung Karno yang diperingati hari ini. Dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bung Karno adalah Bapak bangsa Indonesia. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan kuberikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Sejak usia muda, saat masih bersekolah di HBS Surabaya, Bung Karno telah terjun memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dengan masuk organisasi Trikoro Darmo, organisasi pemuda yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Bung Karno juga mulai aktif menulis artikel politik melawan kolonialisme Belanda di surat kabar utusan Hindia pimpinan tokoh Sarekat Islam HOS Cokro Aminoto. Tamat dari Technische Hogeschool Bandung yang kini Institut Teknologi Bandung, Bung Karno menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sebaliknya pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, partai politik dengan program utama mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena kegiatan politiknya pada tahun 1930, Bung Karno ditahan pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Pidato pembelaannya di Landrats Bandung, Indonesia menggugat, membeberkan secara sistematis dan tajam bagaimana kolonialisme bekerja memperkaya diri, sekaligus memiskinkan rakyat negara kolonial. Pemerintah kolonial kembali menangkap Bung Karno dan kali ini mengasingkannya ke ND pada tahun 1934. Di ND, Bung Karno mengembangkan minatnya di bidang seni. Beliau mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu Toniel Club. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Saat di Bengkulu, Bung Karno meneruskan kegiatan berkesenian melalui Tonil Monte Carlo, aktif di Muhammadiyah dan kegiatan pendidikan di organisasi Islam tersebut. Tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPU PKI, Bung Karno memberikan uraian panjang tentang dasar-dasar dari negara Indonesia merdeka. Bung Karno menyebutnya itu 5 dasar atau Pancasila. Di akhir persidangan BPU PKI, sila-sila dalam Pancasila disahkan untuk dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Presiden, Bung Karno berjuang membantu kemerdekaan negara-negara terjajah mendorong penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 di Bandung. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Bung Karno juga mendesak perdamaian dunia dengan menggalang konferensi non-blok bersama tokoh dunia ketiga. Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state.
Pidato terpanjang sepanjang sejarah sidang Majelis Umum PBB setelah Fidel Castro, Presiden Kuba, disampaikannya pada tanggal 30 September 1960. Pada sidang yang terhormat itu, putra Sang Fajar menggagas konsepsi tata dunia baru, membangun dunia baru yang lebih adil dan beradab. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a new, a better world. Gelaran rangkaian acara Bulan Bung Karno akan digemakan sebagai sebuah acara yang menggelorakan semangat dan persatuan, menunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar yang memiliki kekuatan otot, partai, dan spirit pengabdian, dedication of life Bung Karno, serta konsistensi dalam setiap langkah dan pemikiran untuk membangun Indonesia. Acara Bulan Bung Karno akan menjadi sebuah acara konsolidasi nasional di bawah arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sambutan yang pertama pada hari ini, kami ingin mengundang Ketua DPR RI dan juga Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan yang kami hormati, Ibu Puan Maharani. Hadirin, kita beri sambutan yang hangat untuk Ibu Ketua DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya cintai, Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Ketua Umum partai yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Erlangga Hartarto, yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, namun beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Pak Jasuli. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono, yang saya hormati Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, tadi beliau hadir namun karena malam ini ada hajatan jadi beliau sudah kembali. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Osman Sabtaodang,
yang saya cintai, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting seluruh Indonesia. Yang saya cintai, seluruh Satgas Cakra Buana dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Yang saya hormati, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat akbar PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno bisa terlaksana dengan penuh berkah. Hadirin yang terhormat, setiap bulan Juni kita rayakan sebagai bulan Bung Karno. Kenapa kita rayakan setiap bulan Juni sebagai bulan Bung Karno? Karena pada bulan Juni inilah kita mendapatkan setidak-tidaknya ada 3 peristiwa penting terkait sejarah Bapak bangsa kita, Bung Karno. Pada tanggal 6 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Bahkan peristiwa monumental dan bersejarah di tanggal 1 Juni 1945 itu kemudian telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 menjadi peringatan hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1970, Bapak proklamator kita, Bung Karno, telah wafat kembali kepada Sang Ilahi. Sampai akhir hayatnya, Bung Karno telah memberikan segala yang ia miliki kepada bangsa dan negaranya. Seperti yang selalu beliau ungkapkan sebagai dedication of life, yang mengatakan, kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Hadirin yang terhormat, hari ini Gelora Bung Karno menjadi saksi lautan manusia yang hadir. Lihat ke kanan semuanya, lihat ke kiri semuanya, dan lihat sekeliling kita. Hari ini kita merahkan Gelora Bung Karno. Kita merahkan Gelora Bung Karno pada hari ini. Inilah bukti bahwa keluarga besar PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua solid bergerak untuk PDI Perjuangan. Siap, siap, siap. Dengan pasang surut
terpaan gelombang, bahkan kadang dihantam badai, partai kita PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak, memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita tujuan bernegara kita. Kita mencita-citakan Indonesia adalah negara untuk semua anak bangsa, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, tetapi Indonesia adalah untuk semua anak bangsa, tumpah darah Indonesia. Seluruh kader yang saya banggakan, kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar berkumpul, bukan sekedar untuk meramaikan kegiatan. Kita di sini berkumpul untuk menang. Kita di sini untuk apa? Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya, tapi juga dihormati oleh dunia. Kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Mana tepuk tangannya untuk Pak Jokowi? Lagi yang keras. Lagi. Kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar. Estafet pembangunan yang dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Tanggal 21 April 2023 yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? 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 Saya panggilkan Mas Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Silakan. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan.
Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Kanepo berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Seluruh kader PDI Perjuangan yang saya banggakan dan saya cintai, mari jaga soliditas, tingkatkan militansi, jalankan disiplin partai, tegak lurus, bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Siap? Siap? Solid! 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 Kita berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Presiden. Siap? Dharma Eva Hanto Hanti, Dharma Eva Hato Hanti, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Terima kasih Ibu Puan Maharani dan Bapak Ganjar Pranowo. Jadi tadi sudah sama-sama kita dengarkan sebuah kata sambutan yang juga memotivasi semua kader-kader yang ada di Gelora Bung Karno untuk sama-sama kita memadukan tekad kita untuk memenangkan pemilihan tahun 2024 nanti. Kami juga ingin mengundang kepada saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan di luar untuk juga sama-sama masuk karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum kita. Sekali lagi